Halo Tasbi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini kita akan membahas salah satu buku dari Dewa Eka Prayoga yang berjudul Pasukan Militan. Wow, trik bangun pasukan penjualan yang satu vibrasi, satu hati, dan berani mati. Dewa Eka Prayoga yaitu seorang pengusaha dan penulis buku yang membahas banyak mengenai kewirausahaan dan strategi pemasaran. Untuk tahu dan memastikan kebutuhan timnya terpenuhi dengan baik, seorang leader harus mengetahui kebutuhan masing-masing timnya, mulai dari karakter masing-masing individu, kemudian juga kondisi keuangan atau kondisi keluarganya, apakah keluarganya terpenuhi dengan baik, ataukah dia memiliki permasalahan keluarga, ataukah tidak. Kemudian juga pengetahuan terhadap produk yang dijual, apakah tim itu memiliki knowledge yang cukup atau tidak. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan alat bantu perang atau alat promosi itu juga harus disediakan oleh perusahaan ataukah belum, dan sudah dipastikan bahwa kalau memang dari perusahaan harus terpenuhi dengan baik. Itu buku ini juga menyinggung mengenai spiritualitas. Walaupun spiritualitas ini adalah kebutuhan masing-masing individu, tidak dapat kita paksakan, tetapi seorang leader alangkah lebih baiknya untuk mengingatkan timnya dalam urusan keberagamaan atau urusan ibadah. At least dia memberikan contoh yang baik kepada timnya. Semua hal yang terkait dengan masalah tim itu adalah tanggung jawab leader. Baik dan buruknya tim itu adalah tanggung jawab leader. Dan itu merupakan hasil treatment dari seorang leader. Kadang-kadang kita perlu menyelipkan humor di sela-sela pembicaraan pekerjaan dan tidak melulu hanya membahas masalah pekerjaan saja. Ajaklah sekali ngopi bareng atau makan bareng dengan tim dan membicarakan hal yang lebih dalam terkait dengan masalah motif mereka bekerja di sini seperti apa, kemudian juga target yang mereka ingin raih dalam hidupnya. Kita mengetahui hot button atau hal yang memotivasi seseorang untuk bekerja, kemudian kita bisa menyentuh nih ke sisi emosionalnya, dan kita juga bisa membantu mereka dengan tulus. Seorang tim atau ketika tim mengetahui niatan baik kita dan ketulusan kita untuk membantu mereka, pasti mereka akan menyerahkan hatinya pada kita, dan ya timbullah rasa loyal terhadap suatu perusahaan atau suatu organisasi. Sebetulnya ada 7 penyebab kenapa tim kita nggak loyal dengan kita. Yang pertama, adanya peluang yang lebih baik dari kompetitor, atau tim ini memiliki niatan untuk buka usaha secara mandiri. Kita nggak ada yang tahu kan ya. Kemudian yang kedua, tim yang menyerah karena tidak bisa berjualan, yaitu tadi yang tadi saya sebutkan. Apakah kita telah memberikan treatment yang tepat untuk mereka, memberikan knowledge yang tepat, dan memberikan mentoring pada mereka. Dan pastikan juga melihat mental seorang pemasaran sehingga mereka itu tidak mudah untuk down, atau mereka juga tidak mudah untuk baper, dan kuat untuk menerima penolakan apabila seorang customer itu tidak berminat dengan produk yang mereka jual. Selain itu, kita juga bisa menumbuhkan tingkat percaya diri mereka dengan tampilan mereka yang memang layak untuk menjadi seorang pemasaran. Dari mulai kepala hingga mata kaki itu dapat diperhatikan, apakah mereka sudah berpakaian rapi, bersih dan wangi, supaya customer juga nyaman dengan mereka. Hal itu juga tentunya akan menimbulkan rasa percaya diri mereka, dan ini harus ditetapkan sejak mereka join, bahwa seorang pemasar itu dapat pede ketika mereka memiliki penampilan yang baik dan bahasa atau tutur kata yang baik. Hal ini menyangkut permasalahan yang ketiga, yaitu kurangnya diperhatikan. Apabila ada seorang pemasar, tenaga pemasaran yang baru join, kemudian kita tinggalin gitu aja, atau misalnya kita kurang memberikan concern kepada orang ini, ya mereka akan membawa habit yang lama ke perusahaan kita, sehingga hal ini juga tidak memberikan impact yang baik, dan ini akan memperlambat kita punya integrasi terhadap tim. Permasalahan yang keempat mengenai sistem yang kurang baik, layanan yang belum bagus. Sistem di sini bisa jadi karena kita slow respon, kemudian juga tidak transparan dalam sisi benefit atau misalnya pemberian bonus atau insentif. Seringkali skema berubah-ubah, kemudian juga
seringkali seorang leader ini mengontak timnya hanya pada saat perlunya saja. Nah, kemudian yang kelima adalah produk yang tidak laku. Produk yang tidak laku ini bisa jadi karena memang kualitasnya jelek, kualitas produknya jelek, dan kurangnya peminat. Yang keenam adalah banyak pesaing sehingga saling berebut pasar. Di sini seorang leader dapat berperan untuk membuat strategi yang kreatif sehingga berbeda dari pemasaran yang lainnya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah kepo. Seringkali kita mendapatkan tenaga pemasaran yang dia itu hanya itu datang dan join karena ingin kepo atau ingin mengetahui strategi apa sih yang kita punya, kemudian sistem yang kita seperti apa dan lain-lain. Hal ini hanya bagian dari strategi kompetitor saja. Oke, setelah kita mengetahui 7 permasalahan kenapa tim tidak loyal pada kita, mari kita bedah trik apa saja supaya kita dapat memiliki pasukan yang militan. Sebetulnya di buku ini ada 30 trik untuk membuat pasukan kita menjadi pasukan yang militan. Tetapi karena tadi beberapa hal sudah saya spill di awal video, jadi saya akan membahas 2 trik saja yang menurut saya itu paling esensial. Oke, yang pertama adalah targeting. Seorang leader dia harus bisa menurunkan target yang ditentukan oleh manajemen kepada timnya. Selain itu, seorang leader juga harus clear dulu nih terhadap skema bonus yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga dia dapat membuat strategi dan dapat membuat trigger yang menarik bagi timnya. Bonus ini harus transparan dan diketahui oleh semua orang di tim leader tersebut. Kemudian sampaikan pada tim kita akan mengejar target sekian dan sambungkan dengan motif individu setiap tim bahwa mereka juga tentunya telah memiliki target, telah memiliki motif terkait dengan berapa sih pendapatan yang ingin mereka capai di bisnis pemasaran ini. Yang berikutnya adalah membuat goals. Jadi setelah kita mengetahui target, kemudian juga kita menyampaikan kepada tim dan kita menggabungkan dengan motif yang ingin mereka capai, yang perlu seorang leader lakukan adalah membuat goals ke masing-masing tim. Goals ini tentunya harus individu yang mengetahuinya, bukan saran dari leader. Dan ini bisa diketahui ketika leader bisa deep talk di awal bahasan tadi kepada masing-masing timnya bahwa tujuan dia ini bekerja untuk apa dan berapa besar penghasilan yang ingin dia dapatkan dari pekerjaannya sebagai seorang marketing ini. Caraan mengenai set goals, target setiap individu ini bisa one-on-one, bisa juga dalam sesi coaching yang diselenggarakan oleh leader di awal bulan. Setiap target ini diberikan oleh alasan. Juga sepakati mengenai reward yang menarik ketika mereka mencapai target dan punishment yang tetap mengedukasi tim sehingga memberikan efek jerah. Misalnya menurunkan level senior marketing ke junior marketing. Capaian sales turun dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut. Kemudian jangan lupa nih, minta tim untuk melakukan update progres setiap sore atau di penghujung minggu sebelum mereka itu pulang ke rumahnya mereka masing-masing. Trik yang kedua, menggunakan 3 magic words. 3 magic words ini adalah tolong, maaf, dan terima kasih. Kenapa sih kok 3 magic words ini benar-benar dipentingkan dan ini masuk ke dalam 30 trik dalam buku pasukan militan ini? Karena dengan 3 magic words atau dengan 3 kata-kata ajaib ini ketika disampaikan dengan tepat dan di waktu yang tepat, ini efeknya benar-benar sangat luar biasa. Hal ini juga menunjukkan sikap kerendahan hati seorang leader kepada timnya. Misalnya saat kita akan mengerahkan tim untuk melakukan sesuatu, awali dengan kata-kata tolong. Saat tim komplain atau mengeluh mengenai sistem prosedur di perusahaan yang memang masih belum baik, dan kita mengetahui hal tersebut, kita bisa memberikan alasan dengan kata-kata awal, maaf. Kemudian saat tim mencapai produktivitas yang baik atau dia telah capai target, ucapkan terima kasih atas perjuangan dan kontribusinya. Menarik ya bahasan mengenai pasukan militan ini. Sehingga kita bisa mengevaluasi nih, kira-kira kita sudah memberikan treatment yang tepat kepada tim ataukah belum. Kita masih bisa belajar dan kita masih ada waktu untuk melakukan perubahan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!